87 juta. Gila kan angkanya? Coba bayangin sejenak. Pada awal tahun 2018, dunia digital kita sempat dibikin geger waktu Facebook ngaku kalau ada kebocoran data yang dampaknya kena ke 87 juta penggunanya. Dan tahu nggak lewat apa? Cuma dari sebuah aplikasi kuis psikologi sederhana. Nah, masalahnya, data yang bocor itu nggak cuma diem di server. Faktanya, data itu dijual ke Cambridge Analytica, terus dipakai buat menargetkan kampanye politik. Kejadian ini benar-benar narik konsep data yang kelihatan abstrak langsung ke realitas kita sehari-hari. Poin krusial yang bisa kita ambil di sini adalah, ini tuh contoh paling nyata gimana teknologi berkembang jauh, dan maksud saya, jauh banget. Lebih cepat daripada hukum yang kita butuhkan untuk melindungi pengguna. Istilahnya, kita ini sekarang lagi hidup di era Wild West atau cowboy tapi versi digital. Halo semuanya, senang banget bisa memandu pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelam dalam-dalam ke tema besar tentang gimana teknologi secara konstan selalu mendahului aturan dan kerangka sosial kita. Kita bakal membedah soal dilema etika, privasi, dan perebutan kekuasaan yang diam-diam membentuk dunia modern yang kita tinggali. Yuk kita mulai! Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, dilema etika teknologi. Kedua, melindungi ide digital. Ketiga, kita bahas paten, troll, dan merek dagang. Keempat, menjaga privasi kamu. Dan yang terakhir, kesenjangan digital. Oke, kita langsung masuk ke pilar pertama kita. Dilema, etika, teknologi, dan gimana kita menavigasi batas baru ini. Jadi, apa sih sebenarnya etika itu? Simpelnya, etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur gimana kita harusnya berperilaku. Nah, buat menavigasi perairan digital yang serba baru ini, di mana kita bisa nyedot informasi dari mana aja dalam hitungan detik, banyak kelompok profesional akhirnya bikin kode etik mereka sendiri. Contohnya nih, Asosiasi Komputasi ACM punya aturan ketat yang melarang penggunaan komputer orang lain tanpa izin. Tapi ada satu hal penting banget yang harus kamu ingat. Kode etik semacam ini secara kritis nggak punya kekuatan hukum sama sekali. Melanggar kode etik itu bukan kejahatan pidana. Kamu paling cuma berisiko dikeluarin dari kelompok atau asosiasi tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal hukum, hal itu bawa kita ke area yang memang punya kekuatan hukum pasti. Bagian kedua, melindungi ide digital. Sebenarnya milik siapa sih? Kalau ngomongin kepemilikan, semuanya berpusat pada kekayaan intelektual, atau biasa disebut intellectual property alias IP. Ini adalah properti atau aset yang asalnya dari karya pikiran kamu. Praktisnya sih, hukum nggak bisa melindungi ide yang masih melayang-layang bebas di kepala kamu. Tapi hukum melindungi hasil nyata dari ide tersebut. Perlindungan hak cipta misalnya. Hak cipta berlaku buat karya kreatif yang wujudnya udah ada. Dan perlindungannya bertahan selama sisa hidup si pencipta, plus 50 tahun setelah kematiannya. Ini tuh semacam jaminan dan insentif, biar orang-orang terus semangat berkreasi di dunia maya. Tapi gimana ceritanya kalau kamu bikin konten review di internet, terus kamu pakai cuplikan karya orang lain? Di Amerika Serikat, mereka punya sistem yang namanya fair use. Ini sistemnya lebih fleksibel. Kamu boleh pakai sebagian karya, asalkan tujuannya buat ilustrasi atau edukasi. Beda lagi kalau di Kanada, mereka pakai aturan fair dealing yang jauh lebih ketat dan kaku. Di sana tujuan penggunaannya benar-benar dibatasi pada daftar yang spesifik dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Terus ada nggak sih jalan tengah buat kreator yang pengen karyanya tersebar luas secara gratis, tapi tetap nggak mau kehilangan kendali hukumnya? Ada dong. Kenalin, ini yang namanya lisensi Creative Commons. Ini tuh solusi yang menurut saya brilian banget. Sebuah jalan tengah yang mengikat secara hukum, di mana kreator bisa dengan gampang ngasih izin ke orang lain buat pakai karya mereka sesuai batasan yang mereka pilih sendiri. Jadi nggak perlu terjebak sama pembatasan hak cipta tradisional yang super kaku itu. Sip, mari kita beralih ke medan pertempuran berikutnya. Bagian ketiga, paten, troll, dan merek dagang. Waktunya mengklaim kepemilikan. Nggak kayak hak cipta yang otomatis nempel pas karya itu tercipta, paten itu nuntut kamu buat mendaftarkannya secara resmi ke pemerintah. Dan ada aturan mainnya nih, semacam 3 syarat wajib supaya paten kamu disetujui buat dapat masa perlindungan maksimum 20 tahun. Pertama, penemuan kamu harus benar-benar baru, belum pernah ada di dunia. Kedua, harus punya kegunaan atau bisa berfungsi. Dan ketiga, harus inovatif. Artinya, ini tuh sebuah lompatan pemikiran yang nggak kepikiran sama ahli biasa di bidang tersebut. Tapi, ya, di mana ada inovasi besar, di situ pasti ada sisi gelapnya. Ledakan inovasi digital ini ngelahirin yang namanya patent trolls. Mereka ini pihak-pihak yang nyari untung dengan cara ngeborong paten. Tujuannya bukan buat bikin produk atau inovasi baru, tapi murni buat nuntut perusahaan lain. Mereka sering banget ngeeksploitasi sistem dengan menggugat perusahaan yang kebetulan lagi pakai teknologi sehari-hari yang udah lama ada, kayak sistem scan dokumen, atau bahkan sekedar koneksi Wi-Fi. Bikin pusing banget kan?
Nah, kalau paten itu fungsinya ngelindungin penemuan dari saingan bisnis. Merek dagang atau trademark itu diciptain buat ngelindungin kita para konsumen biasa. Coba bayangin logo Apple yang ikonik itu. Bentuk apel kegigit itu dapat perlindungan merek dagang, supaya kamu nggak tertipu pas mau beli laptop dan malah masuk ke toko palsu yang kebetulan pakai logo yang sama persis. Jadi, merek dagang ini secara efektif mencegah kebingungan dan kekacauan di pasaran. Oke, kita udah bahas aturan-aturan lama. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang super modern dan sempat bikin internet heboh. Apa sih sebenarnya NFT itu? Maksud saya, gimana coba caranya kita menentukan kepemilikan mutlak dari sebuah file digital, padahal file itu bisa di-copy paste miliaran kali tanpa batas? Jawabannya ada pada non-fungible tokens. NFT ini ibaratnya menciptakan sertifikat digital yang unik banget di dalam sistem blockchain. Biar gampang bayanginnya, ingat Nyanket nggak? GIF ikonik kucing biskuit Pop-Tart yang terbang ninggalin jejak pelangi di angkasa. Siapa aja di internet bisa download dan save gambar ini di HP mereka. Tapi si kreatornya menyandikan karya aslinya ini sebagai NFT. Artinya, dia menciptakan satu bukti kepemilikan tunggal yang sah dan bisa diverifikasi oleh seluruh dunia. Dan coba tebak harganya, $600.000. Ya, kamu nggak salah denger. Angka ini bukan typo. GIF animasi Nine Cat itu beneran laku kejual dengan harga segitu. Fakta ini dengan sangat jelas dan brilian nunjukin betapa gilanya nilai finansial dari sebuah kepemilikan aset digital di zaman sekarang. Dari bahas kekayaan para kreator, mari kita geser sedikit ke topik yang kerasa jauh lebih personal buat kita semua. Bagian keempat, menjaga privasi dan data pribadi kamu. Coba deh pikirin, apa sih sebenarnya makna privasi di era di mana kita kayaknya membagikan hampir segalanya secara online? Secara simpel, privasi adalah kemampuan kamu buat mengontrol informasi tentang diri kamu sendiri. Ini mencakup informasi identitas pribadi, mulai dari nama, catatan medis, sidik jari, sampai info rekening bank kamu. Makanya pemerintah di tempat kayak Kanada bikin hukum privasi yang kuat, contohnya PIPEDA, buat memaksa perusahaan melindungi data kamu dan wajib minta persetujuan yang jelas sebelum mereka menggunakannya. Tapi coba jujur deh sama diri sendiri, seberapa sering sih kamu langsung klik terima cookie atau accept all pas buka website tanpa mikir panjang? Sering banget kan? Cookie itu pada dasarnya adalah file kecil yang dikirim oleh situs web ke komputer kamu. Kedengarannya sih nggak bahaya ya, apalagi karena mereka ngebantu ngingetin isi keranjang belanjaan kamu. Tapi para regulator tuh khawatir banget. Kenapa? Karena cookie ini diam-diam memonitor perilaku kamu, merekam apa aja minat kamu, dan melacak aktivitas kamu setiap saat. Dan informasi berharga ini seringkali jatuh ke tangan pihak ketiga. Nah, justru karena ketakutan soal privasi inilah, bisnis yang pengen mempertahankan kepercayaan dari konsumennya harus benar-benar patuh pada prinsip informasi yang adil. Maksudnya gimana? Mereka harus punya akuntabilitas yang jelas, selalu minta izin pengguna, membatasi pengumpulan data cuma untuk yang penting-penting aja, bikin sistem keamanan tingkat tinggi, dan bersikap super terbuka soal gimana mereka ngelola data pribadi kamu. Terakhir nih, kita mau perluas sudut pandang kita secara makro. Bagian kelima, kesenjangan digital. Siapa sih yang sebenarnya tertinggal dalam perlombaan teknologi ini? Kesenjangan digital itu adalah realita pahit tentang pemisahan secara fisik antara mereka yang punya akses ke jaringan global dan mereka yang enggak. Dan ingat, ini bukan cuma masalah negara maju versus negara berkembang. Di Kanada aja misalnya, banyak banget komunitas pedesaan dan wilayah utara yang sampai sekarang masih kesulitan dapat akses internet cepat yang stabil, murni cuma karena jarak geografis yang jauh dan infrastruktur ekonomi yang nggak merata. Tapi masalahnya nggak berhenti di akses internet aja. Seorang konsultan web bernama Jacob Nielsen berpendapat kalau sekedar ngasih seseorang komputer dan internet itu cuma langkah awal banget. Kenyataannya ada 3 tahap kesenjangan yang harus dilewati. Pertama, kesenjangan ekonomi. Pertanyaannya, kamu mampu nggak beli alatnya? Kedua, kesenjangan kegunaan. Kamu punya nggak literasi digital buat mengoperasikan alat itu? Dan yang ketiga, ini yang paling susah, kesenjangan pemberdayaan. Artinya, apa kamu beneran ngerti gimana caranya pakai teknologi itu buat secara aktif ningkatin kualitas hidup kamu? Dan semua hal yang kita bahas hari ini, ujung-ujungnya bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat menohok. Kalau 30% dari ekonomi Kanada itu asalnya dari wilayah pedesaan, tapi nyatanya cuma 46% masyarakat di sana yang punya internet berkecepatan tinggi, terus sebenarnya, siapa sih yang pegang kendali dan kekuasaan tertinggi di era digital ini? Fakta ini benar-benar memaksa kita buat mikir ulang soal struktur sosial kita di tengah inovasi yang nggak ada remnya ini. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus kritis melihat lanskap digital di sekitar kamu ya.